Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Prokes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nimsen Panjana. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam. Kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Prokes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada Minggu pagi hari ini, Efesus 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam keraguan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja. Bahkan keraguan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal yang paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa bahwa Engkau-lah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja,
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya persilakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan pembacaan firman Tuhan Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jika firman Tuhan sudah disiapkan di hadapan kita masing-masing, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman yang hidup sebagai landasan kehidupan bagi kami. Tuhan, karuniakan kepada kami kemampuan untuk memahami firman ini, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal di dalam hati sanubari kami. Ini doa kami. Dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita kembali bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran Allah. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita amati secara seksama, saat bencana menimpa umat manusia, secara khusus di Indonesia ini, tampak jelas bagi kita, masyarakat menjadi begitu murah hati dalam hal memberikan bantuan. Kita ambil contoh situasi dan kondisi pandemik COVID-19. Seluruh stasiun televisi mencantumkan dalam iklan singkat mereka menerima bantuan dari masyarakat umum untuk disalurkan kepada warga yang terpapar maupun yang terkena dampak COVID-19. Para artis, pengusaha,
perseorangan, kumpulan ataupun paguyupan, gereja, bahkan yang tidak ketinggalan GPIB Hosiana terlibat dalam gerakan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bantuan melimpah ruah. Saking banyaknya barang-barang yang terkumpul, akhirnya malah tidak semuanya dapat dipakai. Ada apa? Tentu kita sepakat untuk mengatakan bahwa mereka yang berbagi itu merasa prihatin dengan mereka yang terkena dengan musibah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kejadian itu mengingatkan kita apa yang terjadi bila Kristus tidak prihatin karena iman kita berbalik dari Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kita akan menghadapi bencana pribadi. Dosa yang kita lakukan membuat kita terancam, terpisah selamanya dari Allah. Masa depan kita menjadi sangat gelap, tanpa harapan, suram, tanpa masa depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, lalu Yesus masuk, datang bersama-sama dalam hidup kita dan menawarkan pertolongan. Saat kita percaya kepada-Nya, Bapa kita di surga akan mencurahkan kekayaan rohaninya bagi kita. Dengan demikian, kita memperoleh berkat yang begitu banyak sehingga kita mungkin tidak dapat memanfaatkan seluruhnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Kita adalah ahli waris dari Dia yang memiliki segalanya. Di dalam ayatnya yang 11. Semua harta warisan kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam ayat 13 dan 14. Berkat bagi orang Kristiani senantiasa melimpah, tak ada habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, betapa Allah yang kita layani itu sungguh murah hati dan penuh perhatian. Pemberian Allah yang murah hati harus ditanggapi dengan hidup yang penuh syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang percaya dilihat sebagai penerima dari segala berkat rohani. Karena itu, orang percaya tidak perlu mencari berkat tambahan dari Allah. Malah dia harus memanfaatkan semua berkat yang telah disediakan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui renungan firman Tuhan Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, Rasul Paulus ingin menjelaskan kekayaan yang dimaksud di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras, sebagaimana aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan dari pagi sampai larut malam. Namun, kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi sebagian orang, mungkin dalam tanda petik Bapak Ibu Saudara, kekayaan ini tidak begitu menarik bagi pribadinya.
Tetapi kekayaan iman ini akan menentukan masa depan bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita dalami firman Tuhan ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Silakan dilihat pada ayatnya yang keempat. Mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita dipilih di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Dan pemilihan ini dilakukan sebelum dunia dijadikan. Allah memilih manusia sebagai umatnya sebelum dunia dijadikan. Itu artinya pemilihan Allah atau penetapan Allah berdasarkan inisiatif Allah sendiri. Allah tidak pernah, bahkan tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun dalam keputusannya untuk memilih manusia sebagai umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini menunjukkan keotoritasannya sebagai Allah yang telah memilih manusia, kita, saya dan Bapak Ibu, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan umat percaya saat ini bukanlah kebetulan, melainkan suatu rancangan yang telah ditetapkan Allah dalam kekekalannya. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan pembacaan firman dan pendalaman ini, yang mengatakan supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Untuk maksud inilah Bapak Ibu Saudara, Allah memilih kita di dalam Kristus itu untuk suatu maksud yang sifatnya abadi, untuk menjadi anak-anaknya. Dengan kata lain, kita ditempatkan dalam kedudukan sebagai anak. Tindakan ini bukan adopsi seperti dalam pengertian modern, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Kita dibawa masuk dalam pemeliharaan keluarga Allah. Ini adalah otoritas Allah, dan tidak ada satu insan manusia yang dapat menggugatnya. Kehendak Allah merupakan faktor yang menentukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita ini adalah orang-orang Kristen yang nyata-nyata sebagai anak-anak pilihan Allah di dalam Kristus. Dan hal itu sudah dimeteraikan dalam hidup kita, yang dibuktikan dengan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Kita ini adalah anak angkat Allah yang sudah merubah dan memperbaharui, membebaskan dan menebus. Dan kesaksian pengampunannya dapat kita pelajari dan dapat kita lihat lewat pengorbanannya dalam peristiwa salib itu. Lantas Bapak Ibu Saudara, apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab saya, tanggung jawab Bapak Ibu Saudara adalah pertama, hidup kudus tanpa celah. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kudus tanpa celah. Dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk meninggalkan perilaku cemar kita dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus itu. Berubahlah oleh pembaharuan yang didasarkan kepada kesadaran pribadi dan menentukan jalan hidup yang berkualitas. Itu artinya Bapak Ibu Saudara bersiap merespon tugas dan panggilan sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Kristus Yesus itu. Sebab Bapak Ibu Saudara,
adalah orang istimewa. Karena di dalam Kristus menerima kekayaan rohani yang banyak, dan orang istimewa karena memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Apa yang kita miliki ini adalah karena kasih karunia yang Allah genapkan atas diri kita ini. Relasi yang bila dirusak oleh perilaku hidup yang sembrono, menjelekkan, menghina nama Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita dapatkan itu akan hilang dan hidup kita akan terpisah. Percuma. Kita sudah hidup dalam dosa sama dengan dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lewat firman ini mau mengatakan kepada kita, kita selalu diminta bergandengan tangan dengan seluruh umat percaya membawa kasih Kristus yang telah kita terima dan alami kepada orang yang belum mengenalnya, agar mereka pun dapat dipersatukan dalam karya penebusannya. Dalam segala situasi, baik ataupun tidak baik, ingat, hanya dengan memperkenalkan Kristus, maka relasi kehidupan Allah dapat diwujudkan. Dan satu-satunya sarana yang ditetapkan Allah dalam melepaskan dan membebaskan manusia dari kebutuhan, dari kebutaan dan perbudakan adalah dengan memperkenalkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita menggunakan tata ibadah Minggu Trinitas, pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Banyak hal yang sudah dilakukan secara kelembagaan maupun perseorangan. Pertanyaannya, apakah gerakan pelayanan kesaksian ini hanya milik lembaga atau perseorangan? Tidak. Ini milik kita. Ini milik kita bersama-sama. Tidak memandang status sosial, latar belakang, budaya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, bila saya telah menerima kasih karunia Allah dan menjadi bagian dari persekutuan orang percaya, maka wajib hukumnya bagi saya, Bapak Ibu Saudara, untuk berbuat sebagaimana berkat yang sudah diberikan kepada orang percaya itu. Terlibatnya gereja melakukan aksi kepada sesama manusia merupakan bagian dari pujian syukur umat kepada Tuhan sebagai bukti respon nyata dan bukan hanya slogan sesaat, tetapi menjadi bagian dan gaya hidup yang memahami kasih Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di dalam segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memahami firman yang hidup itu, yang mengajak kami untuk berpartisipasi, membuktikan diri kami adalah sebagai orang-orang percaya yang telah mengenal kasih Allah, di mana kami masuk dalam keluarga besar kerajaan Allah. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, keinginan daging kami lebih dominan, membuat hati kami menjadi galau, membuat kami tidak dapat melakukan kebenaran firman itu. Kami lebih senang hidup di dalam keberadaan kami sebagai orang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami lewat firman yang hidup itu, bahwa kami harus membuktikan diri kami sebagai orang-orang yang telah mengenal kasih Kristus Yesus. Tuhan, hadirlah Tuhan di dalam segenap keberadaan kami, lewat bangsa dan negara kami yang sedang bergumul, berjuang untuk mendayagunakan segala potensi yang ada, berharap supaya wabah ini cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, karuniakanlah Tuhan kemampuan bagi bangsa dan negara kami, terutama bagi para ahli, para dokter dan tim medis, para pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat-pejabat negara, supaya mereka memiliki hikmat dan pengetahuan mempercepat supaya pergumulan kami ini dapat berlalu. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan negara kami ini, berkatilah Tuhan segala sesuatu yang diupayakan, sehingga bangsa kami ini dapat menikmati hidup yang normal. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami gangguan ekonomi, bagi mereka yang mengalami hambatan di dalam mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mendapatkan gangguan lewat sakit penyakit. Bapa di sorga, kasihani Tuhan, karuniakan Tuhan bagi mereka
supaya apapun pergumulan dan tantangan kehidupan mereka dapat mereka hadapi. Sukacita dan damai sejahtera selalu hadir. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk situasi yang sebentar akan dapat kami lalui. Dalam waktu dekat ini Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan anak-anak kami memasuki tahun ajaran yang baru. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan karuniakan juga kepada kami Tuhan, mempersiapkan diri, supaya segala sesuatu dapat kami lalui dan kami pun dapat membuat diri kami tidak terkena oleh gangguan daripada situasi yang kami hadapi saat ini. Bapa di sorga, secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu Jemaat GPIB Hosiana. Tuhan, berdoa bagi umat-Mu yang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, sakit, penyakit. Bahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan, umat-Mu yang mengalami kedukaan yang cukup panjang karena kondisi ekonomi keluarga yang sudah membuat mereka menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Bapa di sorga, cukupkan Tuhan, hibur mereka Tuhan, supaya kebutuhan sehari-hari mereka tercukupi. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang merayakan dalam sepekan ini merayakan ulang tahun kelahiran. Berkati Tuhan umat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Demikian juga Tuhan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan dengan Tuhan karuniakan bagi mereka ulang tahun pernikahan dapat kembali menyatukan keluarga ini, sehingga keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan dapat memiliki komitmen, memperbaharui komitmen, supaya sehati sepikir menjalankan kehidupan keluarga. Bapa di sorga, berkati Tuhan situasi kami ini, berkati bangsa kami. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkanlah hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.